Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat serta tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring untuk hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan itu anak-anakku semuanya, hari ini Pak Udin akan mengajak kalian untuk refleksi atau mengulang kembali materi kita di semester 2 kemarin, yang mana nanti untuk persiapan untuk menghadapi ulangan tengah semester 2. Maka dari itu untuk anak-anak silahkan nanti menyimak materi yang Pak Udin sampaikan melalui slide-slide maupun penjelasan dari Pak Udin. Dan jika ada kekurangan ataupun ada yang tidak jelas, silahkan anak-anak bisa komentar di kolom komentar maupun bisa japri ke nomor WhatsApp pribadi saya. Tapi sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk hari ini mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, dan Pak Udin akan mereview atau mengulang kembali materi kita bahasa Indonesia di semester 2 ini, khususnya untuk tengah semester 2. Kita mulai dari puisi dan nanti setelah puisi mengenai informasi dalam teks non-fiksi. Untuk itu anak-anak silahkan simak baik-baik tutorial dan juga penjelasan dari apa yang Pak Udin sampaikan berikut ini. Yang pertama yaitu mengenai puisi. Kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri puisi serta jenis-jenis puisi, baik puisi lama maupun puisi baru. Yang kedua, kita akan belajar kembali mengenai informasi dalam sebuah teks non-fiksi. Kita akan mempelajari kembali mengenai gagasan pokok serta gagasan pendukung beserta pengertiannya. Sekarang kita mulai dari pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa. Itu adalah pengertian dari puisi. Selanjutnya, ini merupakan ciri-ciri dari puisi lama, yaitu adanya anonim atau pengarangnya tidak diketahui. Yang kedua, terikat jumlah baris, rima, dan irama. Ini adalah ciri-ciri dari puisi lama. Yang kedua, ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, pengarangnya diketahui. Biasanya ada nama pengarang dari puisi tersebut. Yang kedua, tidak terikat jumlah baris, rima, maupun irama. Itu adalah ciri-ciri dari puisi baru. Pengertian rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik saja maupun pada akhir larik saja. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah puisi. Melalui rima inilah keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Rima juga dapat ditemukan dalam satu baris. Berikutnya jenis-jenis rima dalam sebuah puisi. Yang pertama yaitu rima lurus. Ada bunyi a di akhir baris daripada puisi tersebut. Selanjutnya rima bersilang, contohnya bunyi ab, itu contoh rima bersilang. Kemudian rima berangkai, aa, bb. Rima patah, untuk rima patah contohnya aa, ab, atau ab, aa, itu rima patah. Kemudian rima berpeluk, contohnya saja ab, ba, itu contoh
rima berperlu. Berikut ini contoh rima terus yang bersaja a. Contohnya, di lereng gunung lembah menghijau, air terjun menghimbau-himbau, meraih beta pelipur risau, turut hasrat hendak menjangkau. Ini di akhir sajaknya ada au. Ada 4 baris yang berbunyi au dan itu berada di akhir bait atau baris dari puisi. Itulah contoh rima a atau rima terus. Yang kedua, contoh rima silang atau bunyi saja ab. Contohnya puisi ini. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas, ari ke gunung memuncak sunyi, merayun-ayun di atas alas. Ini contoh puisi yang memiliki rima di akhir baris dengan sajak ab. Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian dari sebuah teks non-fiksi. Selanjutnya, pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Itu adalah pengertian dari gagasan pokok. Yang kedua yaitu gagasan pendukung. Merupakan gagasan penjelas yang menjelaskan dan menegaskan isi dari gagasan utama tersebut. Biasanya dinyatakan dalam beberapa kalimat. Itu adalah pengertian dari gagasan pendukung. Jadi gagasan utama dulu, baru dijabarkan atau didefinisikan oleh gagasan pendukung. Adapun ciri-ciri dari gagasan pendukung, yang pertama yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, lebih khusus dari kalimat utamanya. Dan yang ketiga, biasanya disajikan dalam bentuk contoh atau data-data kalimat pendukung. Itu adalah ciri dari gagasan pendukung. Demikian tadi anak-anakku semuanya mengenai puisi maupun teks non-fiksi. Semoga dari apa yang saya sampaikan tentang review pembelajaran kita hari ini tadi bisa menambah pengetahuan anak-anak dan juga bisa mereview, mengulang kembali materi-materi yang sudah kemarin Pak Udin belajar bersama kalian. Nah, mungkin itu saja anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan tadi mengenai penjelasan saya mohon maaf. Dan marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugasnya silakan anak-anak mencatat materi-materi yang penting dari slide yang saya tampilkan berikut ini. Sekian, tetap semangat dalam belajar.